Ibu-ibu boleh nanti siapkan mushafnya, nanti kita baca surat Al-Waqiah dari 1 sampai 38. Insya Allah nanti boleh disiapkan atau boleh didengarkan. Kita sambil menunggu Ustadz Satria. Ya, alhamdulillah nih, Ustadz Satria sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Irfan? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ini Ya, ya. kameranya masih belum on ya Ustadz? Belum, belum. Ah, Siap. ya, ya. Alhamdulillah. Sudah. Masya Allah. Makin Ya. ganteng aja Ustadz. Alhamdulillah, bisa aja. Ya tahu Alhamdulillah Ustaz, Ustadz. Pak Irfan kan ini apa namanya ada maunya itu kalau manis-manis gitu. Oh, gitu ya. Irfan tinggal di mana? Ana Oh, tinggal belum. di Kalideres Ustadz. Oh, dekat mana tuh Kalideresnya? Daan Mogot. Daan Mogot. Iya. Oh, di Daan Mogot. Oh, bukan dekat itu ya? Apa Kalideres terminal, bukan? Deket sih dari sini 10 menit. Oh, ya alhamdulillah ya. Siap Ustadz. Kenal sama Ustadz Al-Wasid, almarhum. Wah, Ya, kurang ya. kenal aku Ustadz. Kurang. Yang punya yayasan Arisalah kalau nggak salah. Tinggalnya di situ di Kalideres. Oh, tinggal di situ. Anggota DPRD dulu pernah jadi anggota DPRD. DKI. Mungkin di dekat DPC Kalideres kali Ustadz ya. Walau alam saya nggak tahu itu. Pak apa namanya saya nggak tahu. Apa nama jalannya saya lupa lagi itu. Siap Ya. Ustadz. Ustadz, ana izin buka ya kita Betul. agenda malam hari ini. Ya, ya. Siap. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu dan mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, dan alhamdulillah Ustadz Satria Hadilubis yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi tentang jangan khawatirkan rezekimu. Masya Allah. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita amalkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh saudara-saudara kita yang berada di dunia ini. Baik, untuk itu biar mendapat kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka Al-Quran surat Al-Waqiah. Insyaallah kita baca hingga ayat 38.
Silahkan Bapak Ibu yang ingin membuka mushafnya, kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu yang membaca dan juga yang mendengarkan, semoga kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mengaji bersama dengan Ustadz Satria Hadi Lubis yang insya Allah akan membawakan tema tentang jangan khawatirkan rezekimu. Masya Allah. Karena di masa pandemi ini banyak sekali kita yang menganggur, yang banyak kehilangan pekerjaan. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita untuk menyikapi kehidupan ini. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Satria Hadi Lubis. Kepadanya dipersilahkan. Fadhol Ustadz. Ya, jazakallah khairan katsira kepada Pak Irfan atau Mas Irfan
yang telah membuka dan membaca Al-Quran untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati fillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menghadiri talabul ilm, forum untuk menuntut ilmu, mengikuti pengajian, termasuk melaksanakan pengajian kita pada malam hari ini di sebuah Zoom online yang diadakan oleh RDI, rumah dengan komunitas-komunitas lainnya. Yang saya hormati saudara kita, saudara moderator kita ya, Pak Irfan, kemudian juga Ummu Fatum yang mengundang saya, beliau ini tinggal di India ya. Kemudian juga kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang relevan dengan kondisi kita atau kondisi kebanyakan kita, yakni tentang rezeki. Apalagi tadi sudah disinggung oleh Mas Irfan bahwa pandemi COVID-19 ini juga berdampak kepada penghasilan, atau bahkan bukan hanya berdampak kepada penghasilan, tapi juga kepada keyakinan kita bahwa rezeki itu sebetulnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memperjelas materi kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk share screen lebih dahulu. Nanti materinya ini bisa juga Bapak dan Ibu dapatkan. Nanti saya akan berikan kepada Ummu Fatum ya, supaya dibagikan kepada peserta Bapak dan Ibu yang saya hormati sekalian. Saya tampilkan dulu. Apakah sudah muncul? Sudah Ustadz. Udah Ustadz. Udah full screen ya? Sudah Ustaz. Sudah ya. Oke. Judulnya menarik, singkat, tapi menggugah kita bersama, yakni jangan khawatirkan rezekimu. Kita awali dengan sebuah ayat, surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 26. Mohon Bapak dan Ibu bisa membuka Al-Qur'annya, bisa dibuka, kemudian kita baca bersama. Saya ulangi, surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 26. Bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Yang artinya bisa dibaca di dalam slide, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalimat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah itu pasti memberikan rezeki. Permasalahannya adalah rezeki yang Allah berikan kepada setiap manusia
bahkan termasuk manusia kafir, manusia yang tidak beriman kepada Allah, rezekinya tersebut ada yang lapang, ada yang banyak, tapi ada juga yang sempit atau sedikit. Tapi yang jelas, Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, termasuk dalam hal ini adalah manusia, dan rezeki tersebut sudah dijamin. Nanti kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya, bahwa memang rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Dan kalau Allah menjamin itu berarti hak. Kalau Allah menjamin itu berarti benar. Karena Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, tugas kita ya di dunia ini adalah bagaimana menjadikan dunia ini sebagai amanah. Amanah ya, sebagai tempat kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya ayat 26 surat Ar-Ra'd ini dilanjutkan dengan kata-kata mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Nah, ini sindiran Allah kepada mereka yang hubud dunia, yang cinta kepada dunia dan lupa ya, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi di sini disebutkan ya wa farihu bil hayatid dunya wa ma hayatud dunya fil akhirati illa mata. Mereka bergembira, mereka berbahagia, mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Artinya Allah sedang menjelaskan kepada kita bahwa kita di dunia ini sudah ada rezekinya. Dan rezekinya itu mestinya walaupun banyak atau sedikit, mestinya digunakan untuk menjalankan amanah, menjalankan kewajiban, menjalankan tugas-tugas yang telah Allah tentukan untuk istikmar, untuk memakmurkan bumi. Dan jangan sampai kita hubud dunia, jangan sampai kita tertipu dengan dunia, karena dunia ini hanyalah mata. Mata itu artinya kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang penuh tipu daya. Sedang kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Rezeki pasti sudah dijamin oleh Allah dan harus digunakan untuk menjalankan amanah. Kira-kira begitu inti dari surat Ar-Ra'd ayat 26 ini. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya setiap individu kamu mengalami proses penciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari. Yakni sebagai nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu juga kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Ini Rasulullah sedang cerita tentang penciptaan manusia. Nah, kita garis bawahi kalimat berikutnya. Selanjutnya Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya. Ke dalam janin atau ke dalam bayi tadi. Yang masih dalam kandungan ibunya. Dan diperintahkan, ya, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menulis 4 perkara. Yakni yang pertama adalah menentukan rezekinya. Nah, dari sini kita paham bahwa memang rezeki kita itu sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dicatat juga atau ditentukan juga ajalnya, kapan kita akan meninggal. Meninggalnya kita itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Setiap kita sudah ada tanggal kematiannya atau waktu kematiannya. Persoalannya adalah kita nggak tahu aja. Tapi itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat sebagai takdir ketika manusia diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah amalnya. Amalnya ini artinya bagaimana dia akan melakukan perbuatan-perbuatan selama di dunia. Tapi bukan berarti kemudian Allah sudah menentukan apakah manusia itu akan kafir atau akan beriman. Bukan begitu.
itu akidah Jabariyah itu. Akidah yang tentu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas amal-amalnya. Jadi ini maksud amal-amal di sini pengertiannya adalah bukan berarti kemudian manusia itu ya sudah ditentukan kekafirannya atau keimanannya, bukan. Tapi yang dimaksud amal di sini adalah manusia itu bisa berbuat di dunia ini dengan ikhtiarnya, dengan usahanya. Kemudian yang keempat adalah serta apakah ia sebagai orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia. Jadi Allah sudah menakdirkan yang keempat ini adalah musibah-musibah yang akan kita terima. Sebaliknya juga Allah telah menentukan kepada kita kesenangan-kesenangan atau nikmat-nikmat yang akan kita terima. Dan ini ada hubungannya juga dengan rezeki. Biasanya kalau rezeki kita banyak, kita akan merasa mendapatkan nikmat, tapi sebaliknya ketika rezeki kita seret, maka kita seakan-akan merasa berada di dalam musibah. Nah inilah dari 4 hal ini kita garis bawahi yang pertama, yakni kita manusia, bahkan makhluk hidup secara umum, itu sudah ditentukan rezekinya. Ikhwati fillah, kesimpulan sementara adalah bahwa Allah memiliki takdir, dan takdir itu mencakup berbagai hal, dan manusia menjalankan takdir-takdir dari Allah. Tentu menjalankan di sini bukan seperti robot, tapi menjalankan di sini seperti kita berjalan di jalan tol atau di jalan-jalan yang sudah dibuat. Kita tidak bisa membuat jalan baru, sama seperti sebuah mobil ketika berjalan, dia tidak bisa melalui jalan yang baru. Pasti dia akan melalui jalan-jalan yang telah ada lebih dahulu. Ketika dia berada di jalan tol, ya jalan tolnya itu yang sudah ada, yang sudah difasilitasi. Begitu juga kalau dia berjalan di jalan umum, ya dia nggak bisa membuat jalan lain. Nah ini manusia sudah memiliki atau sudah dibuat ya jalan-jalan. Atau kalau bahasa lainnya itu adalah sunnatullah. Manusia itu terikat dengan ketentuan Allah. Manusia itu terikat dengan hukum Allah. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Barang siapa berbuat jahat, maka dia akan dibalas dengan kejahatan. Itu kan sunnatullah, itu hukum Allah. Barang siapa yang bergerak atau berolahraga misalnya, maka dia akan sehat. Barang siapa yang malas-malesan, maka dia akan sakit-sakitan. Itu adalah hukum Allah. Kalau di dalam ilmu pengetahuan modern itu disebut dengan hukum alam. Ya, natural law, hukum alam. Seperti hukum Archimedes, hukum apalagi? Hukum Newton, hukum E sama dengan MC kuadrat dari Einstein. Itu disebut dalam ilmu pengetahuan modern sebagai hukum alam. Tapi kita menyebutnya itu dengan istilah hukum Allah atau sunnatullah. Jadi Allah telah menentukan takdir kita dan kita berjalan di dalam takdir tersebut seakan-akan kita berjalan di dalam jalan yang telah ditentukan Allah tadi ya. Jalan seperti kita berjalan di jalan tol atau jalan umum. Dengan kata lain kita terikat dengan sunnatullah termasuk rezeki untuk manusia. Rezeki untuk manusia itu juga terikat di dalam sunnatullah tadi. Contoh sederhana misalnya, kalau kita berusaha maksimal, maka kita akan kaya. Kalau kita berusahanya malas-malasan, maka kita akan sulit mendapatkan uang. Tetapi ini, ya nanti di slide berikutnya, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah sebuah hukum yang sifatnya umum, tapi untuk kaum muslimin itu ada pengecualian. Next. Nah, langsung kita bahas saja. Adanya anggapan keliru atau mitos di kalangan kaum muslimin. Mitos yang pertama adalah bekerja menjadi satu-satunya asbab
satu-satunya sebab datangnya rezeki. Padahal tidak demikian. Bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman, yang tidak beragama Islam, maka rezeki itu semata-mata datang dari bekerja. Karena mereka terikat dengan sunnatullah, dengan hukum Allah. Yang tadi saya katakan, barang siapa yang rajin bekerja, barang siapa bekerja dengan cerdas, dengan kreatif, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang. Kalau dalam bahasa kita itu mendapatkan rezeki. Sebaliknya mereka yang malas, ogahan, bodoh, ini kata tidak memiliki etos yang tinggi lah untuk mencari uang, maka dia wajar rezekinya menjadi sempit. Ini adalah sunnatullah yang berlaku untuk seluruh manusia. Tetapi untuk kalangan kaum muslimin, karena mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dipilih ya, atau terpilih di dalam iman dan Islam, tidak seperti itu. Tidak seperti yang terjadi di kalangan orang-orang kafir, bahwa bekerja itu adalah satu-satunya sebab datangnya rezeki. Tidak seperti itu. Ya. Datangnya rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka. Datangnya rezeki bisa juga didapatkan bukan dengan bekerja. Nanti kita lihat dalam slide berikutnya. Kemudian yang kedua, ini juga yang keliru, rezeki adalah hasil usaha manusia. Nah, ini tadi sudah saya bahas, bahwa memang tidak selalu signifikan. Tidak selalu sebagai hukum kausalitas, sebab akibat. Berusaha, maka rezekinya banyak. Tidak berusaha, maka rezekinya sedikit. Tidak seperti itu. Tapi sekali lagi, ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Atau yang disebut dengan mereka yang beragama Islam, Muslim. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ada mitos atau anggapan keliru di kalangan kaum muslimin untuk mencari rezeki dengan berbagai cara. Menghalalkan segala cara. Tidak mencari rezeki yang halalan wa thayyibah. Halalan itu berarti halal, berarti esensinya, ya, zatnya. Kalau thayyib itu baik, dan itu mengarah kepada caranya. Jadi di dalam Islam itu kan kalau kita ingin mencari rezeki itu mencari rezeki yang caranya thayyib, caranya baik, dan zatnya itu halal. Tidak mengandung zat-zat yang dikategorikan di dalam syariat itu sebagai sesuatu yang haram. Misalnya tidak makan babi, tidak makan anjing, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah, tidak meyakini adanya hisab di hari akhirat. Jadi sebagian kaum muslimin yang cinta dunia mungkin tidak meyakini. Kalaupun meyakini, tidak sadar, tidak diingat-ingat, sering lupa bahwa rezeki itu akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumul hisab, di hari penghakiman. Kemudian yang terakhir adalah kekhawatiran kekurangan rezeki. Ini adalah anggapan keliru atau mitos di kalangan muslimin, karena sebagaimana judul dari slide atau dari materi hari ini adalah kita nggak perlu khawatir dengan rezeki kita. Karena itu sudah ditanggung semenjak manusia itu lahir. Nah, mitos-mitos ini harus kita benahi. Mitos-mitos ini harus kita lawan agar tidak meracuni pikiran-pikiran kita, agar tidak merusak akidah kita, merusak ibadah kita, dan merusak amal kita. Karena kalau ini terus ada di dalam diri kita dan meracuni keyakinan kita,
pandangan kita, akhirnya kita tidak bisa menjalankan tugas utama kita, yakni beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah tugas utama. Tugas kita yang utama adalah ibadah, bukan untuk mencari rezeki dalam pengertian saking sibuknya kita mencari uang, lalu kita mengabaikan tugas utama, tugas yang melekat dengan keberadaan kita sebagai seorang manusia, yakni beribadah kepada Allah. Ikhwati fillah, jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah dari sisi keimanan, keyakinan kita bahwa rezeki itu adalah takdir Allah. Artinya Allah sudah menentukan, sudah membagi-bagi, atau lebih tepat, sudah mentakdirkan siapa yang rezekinya banyak, sehingga dia jadi orang kaya, dan siapa yang rezekinya sedikit, sehingga dia disebut dengan orang yang berkekurangan atau miskin. Tetapi, ya ikhwati fillah, ya saya perlu menggarisbawahi bahwa yang kita maksud dengan rezeki di sini itu adalah rezeki harta ya, atau uang, atau materi. Nah, itu yang kita batasi di dalam kajian kali ini. Walaupun kita tahu, ikhwati fillah, bahwa rezeki itu tidak hanya dalam bentuk materi, tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk-bentuk yang lainnya, seperti kesehatan, kemudian banyaknya kesenangan yang kita dapatkan melalui kumpul-kumpul ya, silaturahim. Kemudian juga rezeki itu bisa juga bertambahnya anak. Rezeki itu bisa juga berupa bertambahnya iman atau merasakan manisnya iman. Jadi rezeki itu adalah setiap pemberian yang datangnya dari Allah. Dan tidak hanya sebatas harta benda atau uang. Namun di dalam kajian kali ini kita batasi yang dimaksud rezeki itu adalah pendapatan ya, atau finansial. Nah, jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah kita meyakini bahwa rezeki dalam bentuk harta tadi itu adalah takdir Allah. Kemudian dari sisi yang lainnya, dari sisi amal, yang penting kita bekerja aja. Jangan mager, jangan malas bergerak. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa niat kita bekerja? Melaksanakan perintah Allah. Semata-mata hanya itu, karena Allah memerintahkan, bahkan mewajibkan kita untuk bekerja, beraktivitas. Karena beraktivitas itu bukan hanya dalam pengertian ngantor atau menjadi pebisnis, tapi beraktivitas itu kan pengertiannya luas. Atau bekerja itu pengertiannya luas. Setiap aktivitas yang dilakukan termasuk oleh ibu-ibu di rumahnya masing-masing, ya, mengurus keluarga, mengurus anak, itu juga bisa dimaksudkan dengan beraktivitas atau bekerja dalam pengertian yang luas tadi. Yang penting kita beraktivitas, yang penting kita bekerja dengan sungguh-sungguh, karena itu diperintahkan Allah. Dan ada hisapnya. Ya, ada hisapnya. Mohon teman-teman, ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, buka surat 9. Silakan, siapa yang mau baca? Ya. Surat 9 ayat 104 kalau nggak salah. Wa quli malu fasaru amalakum wa rasul wal mu'minin, dan seterusnya itu. Tapi saya ingin yang membaca ini adalah satu orang di antara Bapak dan Ibu supaya ada interaksi. 105, surat 9 ayat 105. Silakan dibaca, siapa ini? Sekaligus bagi-bagi pahala.
Boleh artinya saja, boleh sekalian dengan bahasa Arabnya. Halo? Silakan Ibu yang mau baca. Ya. Surat 9, surat At-Taubah ayat 105. Ya baik Ustadz, saya yang akan baca. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari ayat ini, terima kasih Bu Yani Tarumajaya yang telah membacakan kita Al-Quran. Jazakillah khairan katsira. Di ayat ini, Allah berfirman, wa qul malu fasaru amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, i'malu. Ini kalimat perintah, fi'il amr. Jadi Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk bekerja, beraktivitas. Tidak boleh malas-malasan. Kemudian Allah hubungkan dengan hisab. Allah hubungkan dengan pertanggungjawaban. Nanti, kata Allah, Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin itu akan melihat hasil pekerjaan. Jadi Allah akan melihatmu, ya, karena Allah Maha Tahu. Kemudian Rasul, ya, akan melihatmu juga. Ya tentu Rasulullah itu akan melihat nasib atau perkembangan umatnya, ya, dari alam lain, dari alam barzah, dan kemudian orang-orang mukmin juga akan melihatmu. Orang-orang mukmin yang masih hidup tuh misalnya siapa? Teman-teman kantor kita, atasan kita, bawahan kita, itu akan melihat apakah kita itu karyawan yang baik, apakah kita adalah aktivis yang baik, ya. Dan kemudian juga yang sudah meninggal juga bisa melihat siapa itu orang tua kita yang sudah meninggal, nenek moyang kita yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, itu juga bisa melihat. Karena mereka yang ada di alam barzah itu bisa melihat apa yang ada di dunia. Tapi mereka tidak bisa berinteraksi dengan kita. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa getahyangan. Nggak bisa turun ke dunia untuk mengganggu manusia, apalagi menjadi pocong gitu ya. Menjadi tuyul, genderuwo, dan lain sebagainya. Itu adalah hoax ya, sesuatu yang dusta. Karena di dalam keyakinan kita, mereka yang sudah tinggal di alam barzah itu kan artinya alam kubur ya, kalau dalam bahasa kitanya itu alam kubur. Tapi alam barzah itu sebetulnya terjemahannya adalah alam barzah itu dinding atau hijab. Jadi alam yang membatasi, alam yang membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu terhijab ya, mempunyai dinding yang tidak bisa lagi berinteraksi dengan alam yang mereka tinggali dahulu, ya, yakni alam dunia. Makanya disebut alam barzah. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan kuburan, bukan. Alam kubur itu adalah alam lain sebelum masuk kepada alam berikutnya, yakni alam akhirat. Nah, jadi kembali kepada konteks materi kita, manusia itu akan dihisab. Apakah dia bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, ikhlas,
Jadi caranya ikhlas, ya, semata-mata niatnya itu ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Kemudian caranya itu adalah billah, sesuai dengan cara Allah. Kemudian tujuannya adalah ilallah, dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi dimulai dari Allah, ya, dilakukan dengan cara Allah, dan dikembalikan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Ya, yang kita memang diciptakan dalam rangka untuk beribadah. Tadi ya, laqad kana lakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam surat 9 ayat 105 ini tidak ada satupun kata atau bahkan simbolisasi atau amsal, permisalan-permisalan yang menghubungkan dengan rezeki. Nggak ada. Allah hanya menginformasikan, memerintahkan supaya kita bekerja, dan pekerjaan kita itu akan dilihat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan di ujung ayat tersebut ada kata-kata wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu pelajari. Jadi ayat ini bercerita, yang memberikan informasi tentang perintah kerja dan hisabnya dan pertanggungjawaban. Titik. Allah tidak bercerita atau tidak menghubungkan dengan rezeki. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada hubungan antara bekerja dengan mendapatkan rezeki. Dan kenyataannya memang kita lihat begitu. Ada orang yang bekerja mati-matian siang dan malam, banting tulang, tapi rezekinya begitu-begitu aja. Sampai sekarang masih ngontrak misalnya. Sampai sekarang rumahnya begitu-begitu aja, masih kecil. Ya. Untuk beli kendaraan saja susah. Padahal kerjanya udah siang malam, banting tulang, capek, lelah gitu. Tapi sebaliknya ada orang yang kerjanya itu kayaknya santai gitu. Pagi-pagi masih ada di rumah. Maghrib udah ada di rumah, bisa sholat berjamaah di masjid rumahnya. Seperti itu. Siang diketok rumahnya misalnya ada di rumah juga. Kelihatannya dia kerjanya tuh nggak terlalu keras gitu. Tidak sampai kakinya naik ke atas gitu. Kakinya ke atas, kepalanya di bawah, istilahnya kan begitu. Tetapi dia ternyata uangnya banyak, rezekinya berlimpah. Terus-menerus bertambah harta kekayaan. Coba Bapak dan Ibu lihat deh, ada di sekitar kita yang begitu. Yang kelihatannya santai, tapi ternyata rezekinya lancar. Rezekinya banyak, tapi yang sudah bekerja keras, babak belur gitu, tapi ternyata rezekinya nggak tambah-tambah juga. Nah, ini menunjukkan, ya, baik dari sisi dalil nakli ya di dalam Al-Qur'an, terutama surat 9:105, dan dari sisi dalil akli atau dalil realita, ya, logika, ya, ternyata memang tidak ada hubungan yang signifikan antara bekerja dengan mendapatkan rezeki. Nah, ini yang perlu kita sadari dan pahami, ya, bahwa bekerja itu bukan semata-mata untuk mendapatkan rezeki, bukan hanya untuk mendapatkan uang, bahkan bisa rusak amal kita kalau kita bekerja hanya sekedar mendapatkan uang. Bekerja itu semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah, baik dalam niat, ya, niat kita adalah billah, ya, lillah, maksud saya lillah, ya, karena Allah. Kemudian caranya adalah billah, dengan cara Allah, dan tujuannya adalah ilallah, kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kamu kerjanya rajin? Ya karena perintah Allah. Karena Allah memerintahkan saya untuk begitu. Nah, itu jawaban yang benar. Masalah rezeki
itu adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan tidak ada kausalitas yang pasti, ya, yang pasti, yang mutlak, bahwa kalau orang bekerja dengan bersungguh-sungguh serius, maka dia rezekinya lancar. Dan sebaliknya mereka yang bekerja kelihatannya santai, lalu rezekinya menjadi seret. Nah, lalu Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, riwayat Abu Nuaim, Al-Baihaqi, dan Al-Bazar, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, Rasulullah bersabda, malaikat Jibril membisikkan di dalam hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya. Jadi kita nggak akan dipanggil oleh Allah. Dengan kata lain, kalau kita dipanggil oleh Allah, otomatis memang rezekinya sudah habis. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang baik. yakni yang halal, kemudian proporsional. Proporsional itu berarti tidak serakah, tidak greedy, tidak kemaruk, dan yang lebih penting lagi adalah tidak tersibukkan dengannya. Karena dalam kenyataannya kita bisa melihat saking sibuknya seorang bekerja cari duit, lalu ibadahnya berantakan. Ibadahnya jeblok, sholat sering ditinggalkan, baca Quran juga sudah menjadi sesuatu yang langka, mahal. Mungkin hanya di bulan Ramadan saja dia baca Quran. Zikir dan doa juga sudah jarang. Sholat tahajud udah nggak pernah misalnya. Sholat duha apalagi, karena dia sedang sibuk cari duit. Tersibukkan oleh pekerjaan, oleh mencari rezeki, mencari duit, sehingga akhirnya hidupnya bukan lagi untuk ibadah, tapi sudah tertipu hidupnya untuk duniawi, untuk mencari harta dunia. Dan hendaklah tertundanya atau lambatnya rezeki tidak mendorong kalian untuk mencarinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya keridhaan di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ya, jadi Nabi mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, cari duit dengan menghalalkan segala cara, padahal sudah jelas hidup kita ini harusnya diisi dengan ketaatan kepada Allah, sehingga mencari rezekinya itu jangan kemaruk, jangan serakah, lalu menghalalkan segala cara. Nah, di sini, di slide berikutnya kita bisa melihat hukum bekerja dalam Islam. Tadi sudah saya sampaikan di dalam pembahasan surat 9 ayat 105 tadi, bahwa bekerja itu hukumnya wajib. Nah, ini dalil hadisnya. Kalau tadi kan dalil Al-Qur'annya. Dalil hadisnya di riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, mencari rezeki yang halal adalah wajib hukumnya, sesudah menunaikan yang fardu. Yang fardu itu maksudnya ibadah, ya. Ibadah yang fardu, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah juga menyebutkan fadilah atau keutamaan bekerja. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus atau ditebus dengan pahala sholat, dengan pahala sedekah atau haji sekalipun, namun hanya dapat ditebus, dihapus dengan kesusahpayahan dalam mencari nafkah. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan bekerja itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita bekerjanya lillah, karena Allah, kemudian kita lelah karena pekerjaan tersebut, malam-malam itu kita sudah begitu capeknya, ya, 4L, ya, lelah, letih, lemah, letoy gitu, maka pada saat itu kita diampuni dosa-dosa. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah, tapi hanya bisa dihapus dengan kelelahan kita, ya, dengan keikhlasan kita bekerja mencari nafkah. Sekali lagi, bahwa bekerja itu akan dihisab oleh Allah. Semua aktivitas kita di dunia ini itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kita dapatkan di dunia ini, baik besar maupun kecil, itu juga akan dihisab.
secara umum Allah sendiri menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Betapa manusia nanti di yaumul qiyamah akan membuka kitabnya masing-masing. Lalu mereka akan melihat di situ catatan yang demikian detail, rinci tentang perbuatan mereka selama di dunia. Termasuk dari mana rezeki mereka, dicari dengan cara bagaimana, lalu dibelanjakan untuk apa. Itu semuanya akan dihisab dan tercatat dalam buku amal kita. Surat Al-Isra ayat 13-14 dikatakan di situ. Nah, siapa yang mau baca ini? Satu lagi, ya, gantian. Siapa yang mau baca? Silakan. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 13 dan 14. Silahkan, yang ingin baca, dibuka audionya.